Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Kurnia Sulistiawati Dewi dengan nomor Standbook 110-2019-0049, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan memperagakan teknik mencuci tangan, pemasangan handscoon, membuka handscoon, serta pewarnaan sederhana. Baiklah, di sini saya akan melakukan teknik cuci tangan asepsis. Sebelum melakukan teknik cuci tangan asepsis, terlebih dahulu lepaskan seluruh perhiasan dan jam yang berada pada tangan dan jari. Kemudian simpan pada tempat yang aman. Setelah itu, gulung lengan baju hingga siku. Kemudian, nyalakan keran air. Tidak terlalu deras dan tidak terlalu kecil. Selanjutnya, basahi tangan dari ujung jari hingga ujung siku. Setelah tangan basah, kemudian ambil sabun dengan menggunakan siku atau punggung tangan. Ambil secukupnya atau ambil sebanyak 3 ml. Kemudian kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Yang pertama, usap pada kedua telapak tangan. Kemudian, punggung tangan secara bergantian sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian sela-sela jari sebanyak 3 kali secara bergantian. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian kedua tangan saling dipertemukan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian bagian ibu jari secara bergantian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yaitu bagian kuku digosokkan pada bagian telapak tangan. 1, 2, 3, 4. Secara bergantian. 1, 2, 3, 4. Setelah itu, bilas tangan dengan air, mulai dari pergelangan tangan, kemudian basahi tangan hingga bersih dari ujung jari hingga ujung siku. Bilas hingga bersih. Kemudian, matikan keran air dengan menggunakan siku. Tangan tetap di atas sambil dikering-keringkan. Setelah itu, ambil lap. Jangan melakukan gerakan bolak-balik. Lakukan 1 kali gerakan depan,
Sekian dan terima kasih. Setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, selanjutnya yaitu teknik pemasangan handscoon, di mana ia menggunakan prinsip steril ketemu steril, non-steril ketemu non-steril. Steril yang dimaksud ini adalah bagian dalam handscoon, dan non-steril adalah bagian luar handscoon. Kita masukkan salah satu tangan pada handscoon. Tangan tidak boleh menyentuh bagian luar handscoon. Karena tangan kanan saya telah memakai handscoon, maka tangan kanan saya tidak boleh menyentuh bagian dalam handscoon, hanya boleh menyentuh bagian luar handscoon. Teknik pemasangan handscoon telah selesai. Selanjutnya itu teknik membuka handscoon. Karena kita masih menggunakan prinsip dalam ketemu dalam, luar ketemu luar, maka hanya boleh menyentuh bagian luar handscoon. Kemudian tarik. Kemudian ambil dalam handscoon, tarik. Teknik pembukaan handscoon telah selesai, kemudian buang handscoon pada tempat sampah medis. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat preparat hapus dan pewarnaan sederhana antara lain larutan klorin, air pada labu tabung, rak tabung, dan NaCl 0,9%, kemudian spesimen, rak pewarnaan, lilin atau bisa menggunakan bunsen, korek api, kaca benda, kapas alkohol, sarung tangan, kertas saring, dan pewarnaan yang terdiri atas methylene blue, kristal violet, dan alkalis fusion. Sebelum melakukan teknik pewarnaan sederhana, terlebih dahulu kita melakukan teknik pembuatan preparat hapus. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan teknik pembuatan preparat hapus. Setelah melakukan cuci tangan, selanjutnya kita menggunakan handscoon. Setelah memakai handscoon, selanjutnya kita menyalakan api.
Ambil kaca objek, kemudian disinfeksi dengan menggunakan kapas alkohol. Fiksasi dengan melewatkan 3 kali pada api. Setelah itu, beri label dengan identitas pasien, yaitu pertama nama, kemudian umur, jenis kelamin dengan menggunakan simbol, nomor registrasi, tanggal pengambilan, dan jenis pemeriksaan. Kemudian, simpan kaca benda pada meja datar. Ambil sengkelit, pijakan sampai berwarna merah. Ambil NaCl, buka dengan menggunakan jari kelingking. Ambil 1-2 sengkelit NaCl. Kemudian tutup kembali dan letakkan pada rak tabung. Kemudian ambil spesimen, letakkan pada sebelah NaCl pada kaca benda. Setelah itu fiksasi kembali dan letakkan pada rak tabung. Kemudian aduk NaCl dan spesimen tadi. Pijakan sengkelit. Setelah itu fiksasi larutan yang telah kita campur tadi pada kaca benda sebanyak 3 kali. Kemudian, letakkan pada rak pewarnaan untuk melakukan pewarnaan sederhana. Dalam pewarnaan ada 3 warna, yaitu methylene blue, kristal violet, dan alkalis fusion. Di sini saya akan menggunakan kristal violet. Kemudian, tuang zat pewarna pada preparat sampai bergenang. Setelah itu, biarkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, bersihkan kaca benda dengan menggunakan air pada labu semprot. Mengirimkan kaca benda sambil digoyang-goyangkan. Keringkan pada kertas saring. Kemudian preparat siap dikirim pada laboratorium mikrobiologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.